warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Patrician Daging Rara dengan NIM 19471411007 dari kelas C19A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul meningkatkan hasil belajar melalui model PBL atau Problem Based Learning dalam pembelajaran tematik pada siswa kelas 6 di UPTD SDN 77 Parepare. Bagian pertama yaitu pendahuluan atau bab 1. A. Latar belakang masalah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun problem based learning. Model problem based learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata. Model ini menyebabkan motivasi dan rasa ingin tahu menjadi meningkat. Model PBL juga menjadi wadah bagi siswa untuk dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan keterampilan berpikir yang lebih tinggi, serta berdasarkan hasil data pengamatan observasi yang dilakukan di kelas 6 UPTD SDN 77 Parepare, didapatkan bahwa hasil belajar 10 dari 15 peserta didik tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan, yaitu 75 dalam proses evaluasi peserta didik. Berdasarkan pemaparan latar belakang, peneliti sangat tertarik melakukan penelitian tentang penerapan model pembelajaran problem based learning untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Maka, peneliti menuangkannya pada judul meningkatkan hasil belajar melalui model PBL atau problem based learning dalam pembelajaran tematik pada siswa kelas 6 UPTD SDN 77 Parepare. Bagian B, rumusan masalah. Yang pertama, apakah penerapan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 UPTD SDN 77 Parepare? Bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 UPTD SDN 77 Parepare? Dan yang terakhir, apakah penerapan model pembelajaran problem based learning berpengaruh pada hasil belajar siswa kelas 6 UPTD SDN 77 Parepare? Bagian C, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran problem based learning di kelas 6 UPTD SDN 77 Parepare. Yang kedua, untuk mengetahui dampak pada hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran problem based learning di kelas 6 UPTD SDN 77 Parepare. Yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 UPTD SDN 77 Parepare. Bagian D, manfaat penelitian. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembelajaran tematik, serta dapat dijadikan acuan bahan referensi penelitian mengenai penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar. Serta manfaat praktisnya yaitu bagi peserta didik, yaitu
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami pembelajaran. Yang kedua, bagi guru, yaitu dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, agar dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Sedangkan manfaat praktisnya bagi peserta didik, yaitu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami pembelajaran. Bagi guru, yaitu dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, agar dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Bagi sekolah, yaitu dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi sekolah agar mampu mengoptimalkan kompetensi peserta didik sehingga bermanfaat untuk semua pihak. Yang terakhir, bagi peneliti, yaitu dapat menambah pengetahuan peneliti dan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi peneliti tentang penggunaan model pembelajaran ini. Bagian kedua yaitu bab 2 atau tinjauan pustaka. Bagian A, kajian pustaka. Hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku, baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa, sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Adapun manfaat hasil belajar. Hasil belajar harus menunjukkan perubahan keadaan menjadi lebih baik, sehingga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, memahami sesuatu yang belum dipahami sebelumnya, mengembangkan potensi yang dimilikinya, memunculkan perspektif baru, dan menghargai segala sesuatu yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, tetapi yang ingin dijelaskan di sini adalah faktor yang mempengaruhi belajar dari sisi sekolah yang meliputi: yang pertama, metode mengajar; yang kedua, kurikulum; yang ketiga, relasi guru dengan siswa; yang keempat, relasi siswa dengan siswa; dan yang terakhir, disiplin sekolah. Adapun pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning atau PBL adalah model pembelajaran yang dapat melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah autentik dari kehidupan aktual siswa. Langkah-langkah atau tahapan pembelajaran PBL. Menurut Ida Ruwati, Wahyudi, dan Ratu 2014 menyebutkan langkah-langkah penerapan problem-based learning atau PBL adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan yang mencakup beberapa hal seperti mempersiapkan siswa untuk dapat berperan self-directed problem solvers yang dapat berkolaborasi dengan pihak lain, menghadapkan siswa pada suatu situasi yang dapat mendorong mereka untuk mampu menemukan masalahnya dan meneliti hakikat permasalahan yang dipersiapkan sambil mengajukan dugaan-dugaan serta rencana penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu penyelidikan, meliputi kegiatan mengeksplorasi berbagai cara menjelaskan kejadian serta implikasinya dan mengumpulkan serta mendistribusikan informasi. Ketiga yaitu penyajian hasil, yaitu menyajikan temuan-temuan. Yang keempat yaitu tanya jawab atau diskusi yang meliputi kegiatan menguji kelemahan dan keunggulan solusi yang dihasilkan dan melakukan refleksi atas efektivitas seluruh pendekatan yang telah digunakan dalam menyelesaikan masalah.
Kelebihan dan kelemahan problem based learning. Kelebihannya, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, PBL dapat mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Sedangkan kelemahan dari problem based learning yaitu manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Adapun karakteristik tematik, yang pertama, berpusat pada siswa, di mana pembelajaran tematik berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung, di mana pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Yang ketiga yaitu pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas dalam pembelajaran tematik, di mana pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas, dan lain-lain. Tujuan dari tematik, yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengelola, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga yaitu menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, meningkatkan gairah dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Adapun manfaat dari tematik yaitu pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik terhadap realitas sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualitasnya. Yang kedua, pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik mampu mengeksplorasi pengetahuan melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran tematik mampu meningkatkan keeratan hubungan antar peserta didik. Yang keempat, pembelajaran tematik membantu guru dalam meningkatkan profesionalismenya. Dan yang kelima, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak. Dan yang terakhir yaitu hasil belajar akan bertahan lebih lama karena berkesan dan bermakna. Adapun kerangka berpikir yang berupa kondisi saat ini, tindakan, dan tujuan atau hasil. Dan evaluasi awal, evaluasi efek, dan evaluasi akhir yang akan saya terapkan. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan kerangka pikir, maka hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning terhadap pembelajaran tematik
kelas 6 di UPTD SDN 77 Parepare. Bagian ketiga yaitu metode penelitian atau bab 3. Bagian A yaitu jenis penelitian. Penelitian ini tergolong penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang secara umum memperbaiki proses pembelajaran tematik di kelas 6 UPTD SDN 77 Parepare sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Bagian B yaitu waktu dan tempat penelitian. Proses penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti akan dilaksanakan setelah melakukan seminar proposal. Adapun tempat penelitian di mana penelitian ini dilaksanakan di kelas 6 UPTD SDN Negeri 77 Parepare yang terletak di Jalan Lingkar Lanyer nomor 91, Galung Maloang, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain atau model penelitian tindakan kelas. Yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Kemis dan Taggart. Model ini didasarkan atas konsep bahwa penelitian tindakan terdiri dari 4 komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu perencanaan atau planning, pelaksanaan atau acting, pengamatan atau observing, refleksi atau reflecting. Nah, pada slide ini saya akan menunjukkan siklus 1 dan siklus 2, yaitu menggunakan model Kemes dan Taggart. Adapun populasi dan sampel atau bagian D, populasi dan sampel. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 6 di UPTD SD Negeri 77 Parepare. Pemilihan satu kelas yang dijadikan sampel, di mana diambil dari populasi adalah kelas 6 UPTD SDN Negeri 77 Parepare. Adapun definisi operasional variabel atau bagian E, saya sebutkan saja yaitu hasil belajar, problem based learning, dan tematik. Selanjutnya yaitu bagian F atau teknik pengumpulan data, yaitu ada 2. Yang pertama tes, yang kedua yaitu non-tes. Nah, berikutnya yaitu bagian G atau instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan tes berupa kisi-kisi soal, soal post-tes 1, dan soal post-tes 2, serta kunci jawaban tes dan panduan penilaian tes. Yang kedua yaitu non-tes, di mana saya menggunakan observasi siswa dan panduan penilaian. Berikutnya bagian H atau teknik analisis data, di mana teknik analisis data yang saya gunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Berikutnya yaitu indikator keberhasilan yang saya gunakan. Yang pertama yaitu proses belajar, yang kedua hasil belajar, dan yang terakhir yaitu hasil post-test setiap akhir siklus. Baik, itulah presentasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.